Saudara, selamat berjumpa kembali di program Sapa Kalsel di Kompas TV Banjarmasin. Kali ini seperti biasa kita akan membahas topik-topik menarik yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan. Berbicara tentang anak berhadapan dengan hukum, kita akan mengulas hal ini. Dan juga saat ini kan sedang sangat ramai terkait pembinaan anak-anak bermasalah di barak militer. Mungkin seperti apa pandangan hukum terkait fenomena yang terjadi di Indonesia khususnya, dan bagaimana pandangan dari advokat terkait hal ini. Untuk itu kita telah hadir Bang Syamsul Khair. Siap. Selamat datang di Kompas TV. Dan apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebagai advokat di Kalimantan Selatan gitu ya, Bang. Iya, betul. Nah, berbicara tentang tadi yang sempat disinggung di awal, tadi saya menyampaikan ada anak berhadapan dengan hukum. Iya. Memang kita sering mendengar kasus-kasus di mana pelakunya adalah anak di bawah umur. Nah, mungkin seperti apa sebenarnya Pak anak berhadapan dengan hukum ini, atau disingkat ABH itu menurut sudut pandang hukum gitu, Pak? Ya, di sini kita yang namanya ABH, anak berhadapan dengan hukum, di mana anak tersebut baik itu sebagai pelaku atau sebagai saksi ataupun sebagai korban. Dalam hal ini mengutamakan restoratif justice dan juga mengutamakan kepentingan anak. Itu mungkin idealnya. Apakah memang kasus-kasus anak berhadapan dengan hukum ini menjadi fenomena yang mungkin lebih sering muncul belakangan ini, atau bagaimana, Bang? Ya, seiring dengan perkembangan zaman memang pengaruh-pengaruh gadget atau pengaruh-pengaruh media sosial yang mempengaruhi anak-anak, khususnya anak-anak yang dalam kategori masih dalam pemantauan utama dari orang tua, di mana anak-anak tersebut yang semestinya mendapat perhatian dari orang tua, dari sekolah, mungkin karena hal-hal yang demikian akhirnya mereka mencari kegiatan-kegiatan yang di luar daripada itu. Oke. Sebelum kita jauh, bagaimana sebenarnya kadang-kadang menjadi motif dari anak-anak melakukan itu ataupun menjadi korbannya? Mungkin kita perjelas dulu bagaimana sebenarnya kategori dari anak yang berhadapan dengan hukum ini. Kategori anaknya itu seperti apa? Apakah dari usianya kah, atau dari apa? Dari latar belakangnya begitu? Ya, mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana yang dimaksud dengan anak di sini secara definisi hukum yakni anak yang belum berusia 18 tahun atau termasuk juga yang masih dalam kandungan. Termasuk yang masih dalam kandungan. Jadi di bawah 18 tahun itu masuk dalam kategori ABH begitu ya. Betul. Nah, tadi juga termasuk pada saksi juga ya. Iya, berarti perlindungan hukumnya seperti apa? Kalau untuk saksi sendiri memang kalau kita di Banjarmasin memang tidak ada sebagaimana yang ada di daerah kota besar seperti Jakarta, ada namanya Lembaga Perlindungan Saksi Korban. Nah, di sini kita sering berkoordinasi atau berkolaborasi dengan UPTD PPA. Nah, dalam hal ini Kepala UPTD PPA Pemko Banjarmasin Ibu Susan biasa kita bantu kolaborasi bagaimana penanganan terkait mengenai anak tersebut. Kalau bicara sejauh ini mungkin dari pengalaman yang mungkin pernah Bang alami dan hadapi, biasanya ini memang tadi larinya harus utamakan restoratif justice dulu kah, atau langsung kepada hukumnya begitu? Yang namanya anak memang kembali pada ideal daripada definisi tadi. Anak tersebut biasanya kita mengutamakan pada restoratif justice dulu yang mengarah pada kepentingan anak. Karena apa? Kalau misalnya kita menaikkan karena hukum, otomatis anak tersebut akan memiliki catatan kriminal ya, demikian. Oh, berarti itu menghindari juga pada terganggunya masa depan anak begitu, Bang, ya? Betul. Oke, berarti dikedepankan adalah terjadinya damai. Iya. Biasanya kita sebut dengan kekeluargaan begitu. Kekeluargaan, betul. Memang banyak kasusnya kah khususnya di Kalimantan Selatan? Di Kalimantan sendiri memang sebenarnya kasusnya itu banyak, tapi terlebih lagi yang kasus-kasus viral biasa. Dari yang sudah kita ada menangani beberapa kasus viral, di antaranya orang tua dengan pamannya itu memperkosa anak kandung. Oke. Nah, itu di antaranya. Dari itu jadi korban gitu. Itu jadi korban. Jadi seyogianya memang orang tua yang melindungi anak atau saudara yang melindungi anak
dan ini orang tua ataupun saudara itu yang juga berpotensi sebagai pelaku. Itu memang miris sekali, banyak Iya, sekali terjadi di Indonesia. Iya. Nah, bicara tentang bagaimana dengan yang menjadi pelakunya begitu bagi anak-anak sendiri. Kalau terhadap anak yang menjadi pelaku atau yang kita sebut sebagai ABH tadi, artinya memang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak itu kita mengacu juga pada hukum acaranya. Hukum acaranya sendiri memang berbeda dengan hukum acara pada biasanya, di mana tahap-tahap pendampingannya juga dia didampingi oleh UPTD PPA misalnya atau dinas sosial, berbeda sekali dengan pada saat kita pendampingan orang dewasa. Nah, bicara tentang perilaku anak ini ya Bang. Iya. Sebelum kita pahami dulu bagaimana nih, ada dua hal tentang perilaku menyimpang, kemudian dan memang ini masih kenakalan remaja. Kalau kita sering-sering dengar itu, misal dia tawuran terus atau bolos, itu kan sebenarnya punya tahapan-tahapan sendiri di mata hukum mungkin seperti itu. Nah, adakah sebenarnya batasan di mana anak ini disebut masih kenakalan remaja atau sudah pada tahap ini sudah perilaku menyimpang yang ya berhadapan dengan hukum gitu? Jadi terkait mengenai perbedaannya itu bisa kita lihat karena kita kan ada namanya norma sosial, ada namanya norma hukum di situ. Yang mana yang dimaksud dengan kenakalan yang sifatnya wajar, wajar itu paling tidak istilahnya semacam membolos ataupun membantah. Nah, artinya memang kategori-kategori yang sifatnya pencarian jati diri lah. Oke. Nah, itu biasanya di umur-umur segitu. Di umur-umur seperti itu biasanya keakuannya muncul. Nah, tapi kalau terkait mengenai penanganan yang di proses hukum tadi, itu kan sudah merambah pada hal-hal yang melanggar norma tadi. Misalnya melanggar norma-norma hukum seperti mencuri, apalagi sudah memiliki basic sebagai perampok. Nah, itu harus dimitigasi lah. Oh, berarti bisa dideteksi sejak dini kah? Bisa dideteksi sejak dini. Artinya kita melihat dari perilaku si anak tadi, baik itu secara sikap ataupun dari segi pergaulannya di mana dia berada. Berarti ini kita akan dalami terkait bagaimana sebenarnya anak ini memiliki faktor, apakah itu bawaan kah atau dari lingkungan sehingga dia melakukan bertentangan dengan hukum itu. Ya Bang ya. Tapi setelah yang satu ini saudara tetaplah bersama kami di Sapa Kalsel. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Kalsel. Kita lanjutkan perbincangan dengan Bang Syamsul Khair selaku advokat di Kalimantan Selatan. Bicara tentang tadi banyak sekali yang bisa mempengaruhi bagaimana anak ini melakukan perilaku yang bertentangan dengan hukum. Faktornya, apakah sepenuhnya dari dalam atau memang dari luar juga bisa mempengaruhi perilaku anak ini? Terkait mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi itu kembali pada psikologis anak tadi. Di mana anak tadi apakah memang memiliki dalam hal ini mungkin kita bicaranya soal imunitas intelijensi. Artinya si anak ini apakah memiliki bakat untuk bisa memproteksi diri. Misal dia berada di lingkungan yang buruk tapi dia dibekali oleh orang tuanya naluri-naluri baik, misal nilai-nilai sosial yang budi pekerti, jadi budi pekerti, misalnya ini tidak boleh dilakukan, ini boleh. Nah, biasanya kan beranjak dari internal keluarga dulu. Nah, gitu. Berarti benteng utamanya tetap ada di keluarga ini. Tetap. Walaupun dia berada di lingkungan yang bisa dibilang Texas lah gitu kan. Oh, saya bilang. saya memang benar seperti itu. Karena memang teman-teman saya dulu yang di daerah, kata orang daerah klien itu Texas, saya bilang itu bukan Texas, saya bilang. Orang bilang daerah Pakapuran itu Texas. Saya bilang bukan Texas. Karena apa? Saya memahami betul. Yang dimaksud dengan kategori-kategori yang demikian itu mereka yang memang melihat dari hal luar. Tapi ketika kita masuk ke daerah dalam, kita bisa mengetahui apa sih yang melatar belakangi seseorang melakukan tindakan tersebut. Berarti memang harus didalami dulu bagaimana latar belakangnya, apa yang terjadi di balik itu ya Bang ya. Iya, betul sekali. Nah, bicara sekarang nih yang lagi ramai sebenarnya diterapkan di Jawa Barat terkait bagaimana anak-anak yang bisa dibilang berperilaku sudah pada menyimpang begitu.
kita tadi sudah sebut di awal bahwa ada batasan di mana dia disebut cuman kenakalan, nah kemudian masuk ke dalam tahap yang sepertinya mungkin orang tua juga menyerah dalam melaksanakannya. Ini sudah diterapkan di Jawa Barat, di mana anak-anak itu dibawa ke barak TNI. Mungkin pandangan sebagai advokat dulu seperti apa melihat fenomena ini begitu? Melihat dari fenomena ini ya, saya pikir yang namanya orang tua, yang namanya sekolah itu kan akan sudah memiliki taraf-taraf standar pendidikan. Dalam hal ini yang sudah dilakukan oleh orang tua dan guru-guru itu mungkin sudah dilewati dan belum bisa dikatakan berhasil. Nah, jadi barak itu menurut saya sebagai alternatif pendidikan. Barak memang bukan tempat untuk anak dilatih militer, tapi barak sendiri sebagai sarana mendisiplinkan anak tersebut supaya bisa kembali pada jati diri yang sebenarnya. Berarti memang diperlukan sebuah treatment khusus ya, begitu ya Bang ya, untuk pada tahap tertentu anak-anak ini memang ya harus ditangani oleh orang-orang yang memang memiliki tingkat mendisiplinkan lebih tinggi begitu Bang ya. Iya, benar. Jadi kembali lagi namanya kan berhubung saya juga sering menangani kasus yang serupa dengan ini, sebagaimana kemarin kasus-kasus yang dulu sempat kita kira ada gangster namanya, ada istilahnya remaja menggunakan sajam. Nah itu, jadi saya melihat di sini bukan istilah kata gangster. Gangster sendiri memang pada kelompok yang terstruktur, sementara anak sendiri memang tidak struktur sebagaimana istilah gangster itu. Saya pikir mungkin istilah gangster itu karena konotasinya terlalu tinggi, terlalu negatif. Cuman mereka salah jalan, saya pikir. Choose the wrong path ya. Iya, seperti itu bahasanya. Dia memiliki salah jalan begitu. Nah, bicara tentang memasukkan anak-anak bermasalah dan tanda kutip ke dalam barak militer ini, sebenarnya kita tidak bisa menolak bahwa ada terjadi pro kontra di masyarakat. Apakah ini bentuk pendidikan atau bentuk hukuman? Bagaimana mungkin pandangannya begitu? Jadi pandangan saya sebagaimana yang sudah terjadi di daerah-daerah seperti Provinsi Jawa Barat, disusul oleh Bengkulu, dan disusul lagi oleh Kalimantan Barat, tetangga kita. Nah, Kalsel mungkin menyusul, tapi Kalimantan Barat melalui kota Singkawang. Nah, jadi di situ seorang wali kota, karena mungkin bisa dibilang tingkat kenakalan remajanya tinggi, jadi di pejabat di sini artinya berkoordinasi juga nanti dengan sekolah, sebelumnya dengan orang tua, yang mana ketika orang tua dan sekolah tidak mampu membina anak tersebut, tidak mungkin kita sebagai yang paham mengenai dunia pendidikan akan membiarkan anak. Otomatis berkoordinasilah dengan pihak TNI untuk bisa mendisiplinkan mereka. Memiliki dampak juga ya terhadap bagaimana psikologis anak ketika diterapkan aturan yang memang berbeda dari sekolah dan khususnya orang tua gitu Bang ya. Ya, jadi melihatnya di sini sebenarnya. Orang ketika masuk ke wilayah lingkungan militer, orang berpikirnya, wah, anak saya nanti dididik nanti secara militer. Bukan. Yang dimaksud dididik di barak militer itu dididik berdasarkan disiplin pribadi. Bukan anak-anak di sini dididik menggunakan senjata atau misalnya dididik sebagaimana prajurit-prajurit baru, bukan. Artinya di sini dididik sebagaimana bangun pagi jam berapa, makan, artinya terus lagi merapikan tempat tidur, mencuci piring, gelas, dan dengan sendirilah, artinya dengan keadaan sendiri dia akan mendisiplinkan diri dan tidur tepat pada waktunya. Artinya di sini tidak ada yang sifatnya membebani anak ataupun menghancurkan mental anak, itu sebenarnya tidak ada. Berarti memang pada bagaimana membangun mindset, membangun kebiasaan anak-anak itu. Kebiasaan. Jadi yang memang harus digarisbawahi adalah bagaimana anak-anak ini mengubah pola dan perilaku kebiasaan dari sebelumnya mungkin
hidup dengan bagaimana rebelnya anak-anak betul. ya, karena memang di bawah 18 tahun itu ya seperti kita dulu-dulu. Ya, kita dulu mungkin pernah Ya. mungkin lebih ekstrim Mungkin daripada lebih ekstrim, ini ya. mungkin lebih. Cuman dulu kan nggak ada istilah gangster, nggak Ya, ada. betul. Yang ada dulu istilahnya anak nakal gitu aja. Anak nakal, dan mungkin ya memang banyak sekali faktor yang menggeser bagaimana perilaku anak-anak ini bisa pada tahap-tahap yang mengkhawatirkan, khususnya di ranah hukum gitu. Ya. Nah, Bang, kemudian kita akan pertanyakan juga terkait bagaimana sih sebenarnya pandangannya. Kita tahu bahwa selain daripada pendidikan juga ada yang disoroti adalah bagaimana dengan perlindungan anaknya. Iya. Memasukkan anak ke dalam barak militer yang masih menjadi kontroversi adalah bagaimana perlindungan terhadap anaknya gitu. Iya. Tapi kita akan bahas setelah yang satu ini, Bang. Siap. Tetaplah bersama kami. Baik saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Kalsel Kompas TV Banjarmasin. Lanjutkan perbincangan kita. Tadi kita singgung dengan bagaimana kontroversi ini tetap jalan terkait bagaimana meletakkan anak di dalam barak militer itu dikhawatirkan akan mengganggu prinsip perlindungan anak. Nah, mungkin sebenarnya pandangannya seperti apa? Apakah memang seperti itu atau ada hal yang harus dipahami lagi dari hal itu? Ya, terkait mengenai penempatan anak di barak militer, artinya tadi kita mengembalikan mindset kita dalam artian ya barak militer itu memang kalau secara definisinya memang tempatnya berlatih para anggota militer, memang demikian. Tapi terlebih pada anak, TNI sendiri memang memiliki program. Dalam hal ini memang program-programnya yang terkait dengan mendisiplinkan anak. Artinya berbeda sekali dengan yang konotasi yang ataupun yang pemahaman yang berlaku di luar. Orang melihat di luar ketika masuk ke dalam barak militer, wah berarti anak saya nanti keluar di sini bisa berubah jadi lebih beringas. Enggak. Bukan seperti itu. Dalam artian lebih pada pendisiplinkan diri. Nah, itu. Apakah dengan cara ini bisa benar-benar bahasanya dalam tanda kutip meriset Ya. bagaimana pola pikir anak itu dari yang tadi mungkin ya bergejolak muda lah, kemudian disusun dan ditata sedemikian rupa oleh TNI dalam hal ini yang bertugas, bisa meriset itu kah atau bagaimana? Ya, di sini sebenarnya. Artinya di sini kan kita belum melaksanakan. Oke. Kalimantan Selatan memang belum melaksanakan, tapi kita melihat pada provinsi-provinsi yang sudah melaksanakan, yang mana pada pelaksanaannya itu juga dihadiri ataupun didukung oleh Bapak Natalius Pigai sebagai Menteri HAM. Artinya beliau melihat bagaimana mindset yang awalnya pemikirannya pro kontra tadi, beliau ketika hadir ke sana melihat kegiatannya, melihat kondisinya, malahan ada salah satu dari anak di situ yang tidak mau pulang. Oke. Karena apa? Mungkin di rumah dia tidak mendapatkan perhatian, di sana dia dapatkan perhatian. Nah, itu mungkin bedanya. Jadi melihatnya itu jangan dilihat yang ekstrimnya dulu lah. Lihat secara fakta di lapangannya. Jadi bukan hanya secara pemikiran, tapi juga secara fakta di lapangannya. Bagaimana pemberlakuannya? Sebenarnya kita punya contoh lain kah mungkin dari negara lain atau dari mana? Gimana? Negara lain memang sudah memberlakukan itu, negara-negara lain. Nah, terlebih lagi negara-negara yang sudah memberlakukan wajib militer. Ya, betul. Nah, jadi negara-negara yang memberlakukan wajib militer itu, mereka di sana sebelum usianya bisa dikatakan dewasa atau menjelang dewasa, mereka dilatih militer. Karena apa? Dengan dilatih militer, minimal dia akan bisa mempertahankan diri ketika terjadi huru-hara ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ini juga merupakan amanat dari undang-undang. Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 itu mewajibkan seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Artinya sebenarnya tanggung jawab menjaga kedaulatan ini bukan tanggung jawab militer sebenarnya, tanggung jawab kita bersama. Berarti semua ya. Iya. Dengan ini kita harapkan mungkin kesadaran khusus daripada anak-anak tadi bisa malah meningkat. Betul.
seperti mungkin wawasan kebangsaannya, Ya, harus itu. cinta tanah airnya. Cinta tanah air. Emang sebenarnya sejauh ini sudah dilakukan oleh TNI di beberapa sekolah gitu. Iya, Bukan di beberapa sekolah, di banyak sekolah dan Iya. itu menjadi rutin. Tapi dengan penerapan ini mungkin lebih dalam lagi begitu. Ya, pastinya akan lebih menyentuh. Dalam artian juga orang melihat TNI dalam hal ini menjaga kedaulatan Indonesia. Tapi mereka sebenarnya bukan terbatas itu. Mereka punya banyak kegiatan. Salah satunya mungkin ketika mereka berada di daerah perbatasan, di mana di sana tidak ada guru, mereka juga mengajar. Nah, jadi sebenarnya tugas TNI ini banyak sebenarnya. Jadi ya di sini kita menanamkan bagaimana sebagai seorang anak dididik sejak kecil itu mencintai negaranya. Oke. Betul. Mungkin dia di awalnya dari nakal saja ini. Iya, nakal. Nah, tapi kemudian meningkat, eskalasi. Nah, harusnya seperti apa? Kita ketika melihat bahwa anak ini memiliki potensi yang kita tidak inginkan, dia mungkin memiliki kebiasaan nakal begitu. Diterapkan atau ditreatment oleh masyarakatnya tuh semestinya seperti apa, Bang? Jadi gini, terkait mengenai program yang di Barak tadi, artinya yang asalnya anak-anak itu mulai mencari jati diri, Ya, dia kurang mendapat perhatian oleh orang tuanya. betul. Setelah itu dari sekolah mungkin dirasa juga kurang. Akhirnya dia mencari dunia baru. Oke. Nah, dunia baru ini pengaruhnya besar. Artinya ketika dia bertemu dengan orang yang basicnya ataupun secara dewasanya orang ini sudah istilahnya nakal, itu akan mudah terpengaruh. Tapi dengan adanya barak militer yang mendidik siswa ini akan meluruskan atau meriset lah istilahnya, meriset bagaimana hal-hal yang mendasar dari seorang anak itu akan bisa menentukan ini baik, ini buruk. Nah, mungkin seperti itu. Jika Abang dapatkan wewenang untuk melakukan sesuatu, misal kebijakan penting untuk melindungi anak bermasalah seperti ini ya, apa yang akan dilakukan tanpa mengorbankan masa depan anak itu? Jelas yang namanya kewenangan pasti akan ada resiko. Artinya setiap kali ada kita melakukan tindakan pasti ada resiko atau dampak lah ya di sini. Cuman terlebih lagi apa? Dalam hal melakukan tindakan-tindakan kita akan mencoba meminimalkan resiko. Nah, misal seperti ini. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh di barak militer itu, misal dibarengi dengan perpaduan bakat. Nah, di mana anak yang misalnya memiliki bakatnya ini kita melihatnya bukan terbatas pada pengetahuan sekolah, tapi kita bicaranya soal masalah skill atau bakat. Di mana anak tersebut misalnya orangnya bagus, diarahkan mungkin jadi public speaking nantinya, atau anak ini misalnya cekatan bisa dibantu nanti berkreasinya di mana. Jadi lebih pada pengembangan bakat. Jadi dengan bakatnya dikembangkan, artinya dia melewati proses pendidikan yang dia di sana, dia tidak akan merasa terbebani. Tentunya akan mungkin merasa nyaman. Mengalihkan energi anak itu ya kepada sesuatu betul. yang positif. Betul. Singkat saja terkait harapan dan apa yang paling diinginkan dengan bagaimana pembinaan anak-anak ke depan begitu agar tidak berhubungan dengan hukum begitu. Ya, kembali lagi saya harapan saya terhadap orang tua. Betul. Nah, jadi di sini sebenarnya kenapa anak itu bisa melakukan kenakalan, kenapa anak itu bisa melakukan indikasi kejahatan, tentunya sangat ditentukan oleh peran orang tua. Oke, berarti memang orang tua yang harus menyadari dan mencegahnya dari awal. Iya, betul. Didikan orang tua adalah kunci dari semua ini. Betul. Baik, terima sepakat. kasih Bang Samsul Khair atas waktunya di Kompas TV Banjarmasin. Semoga sukses terus dan sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, demikianlah perbincangan kita di Sapa Kalsel, saudara. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Oke, Kak.